Ya saudaraku, di sini kan saya lebih jelaskan lagi ya manfaat dan risiko menggunakan pupuk kandang ini ya, atau kotoran kambing ini. Tumbuhannya sangat genjah, wih seger. Ini sudah 1,5 meter, mantap, seger, jos saudaraku, sangat genjah. Ya saudaraku, jumpa lagi di channel Bitshop King bersama saya Mr. Mangkeng. Gimana kabar saudaraku semua? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu bisa beraktivitas seperti biasa. Ingat selalu saudaraku, apapun aktivitasnya, mari kita semangat dalam menjalaninya. Di jumpa kali ini saudaraku, video kali ini saya akan berbagi cara pemupukan tanaman alpukat di area persawahan ya, dan saya juga akan berbagi tips cara menanam tanaman alpukat ya, tanaman alpukat di lahan saudara yang rendah ya, terutama yang rawan terendam air ataupun di pekarangan yang gampang air itu mengendap ya. Jadi ikutin terus video saya saudaraku, jangan lupa like, komen, subscribe dan share-nya ya saudaraku. Ingat, tekan tombol loncengnya saudaraku, supaya video-video terbaru dari Bitshop King selalu saudaraku dapatkan ya. Dan terima kasih buat saudaraku yang sudah nonton video-video dari Bitshop King. Nah oke, ikutin video saya yang pertama dulu ya, yang cara memupuk tanaman alpukat di lahan persawahan. Nah di sini alpukat ini, di tajuk tanaman alpukat ini sudah kita bersihkan tadi ya, rumput atau gulma ya. Kemudian kita ngebentuk siring sedikit ya. Nah di sini saya sedikit jelaskan ya saudaraku ya. Di sini saya akan berbagi ya, kenapa di sini kita ngebentuk siring seperti ini ya, siring kecil ya. Nah kemudian di sini agak tinggi ya. Jadi begini saudaraku, kita sengaja ngebentuk siring kecil ini supaya kohe yang kita tebarkan tidak hanyut ketika terkena hujan ya. Jadi kohe akan mengendap di sekitaran batang tajuk tanaman alpukat kita. Nah jadi seperti ini. Nah terutama ketika posisi tanaman alpukat kita menggunduk seperti ini, nah ini kita menggunakan pupuk kohe berani nyampe sekitar 1 jengkal dari jarak tanam ya. Karena ketika hujan deras, kohe yang kita tebarkan tidak lari ke batang, pastinya lari turun ke sini, kemudian mengendap di lingkungan tajuk tanaman alpukat kita ya. Nah ini saudaraku, kohe yang sudah kita siapkan ya. Tekarannya sendiri, karena bibit kita masih berukuran sekitar 1 meteran ataupun 1,5 meter ya, kita menggunakan 1 ember ini ya. 1 ember ini kita isi kohe penuh. Nah oh ya saudaraku, dan juga di sini kita di area persawahan ya, kebun alpukat di persawahan ini kita baru memupuk pertama kali ini menggunakan kohe ya. Seperti itu, karena kohe itu sendiri kenapa kita baru pertama dari umur 6 bulan, karena tanah sawah itu sendiri sudah sangat subur ya saudaraku. Kenapa kita berani bilang subur? Karena kita lihat dari pohon-pohon alpukat di sini semua pertumbuhannya sangat subur, sangat genjah ya. Padahal kita baru memupuk kimia 2 kali. Jadi seperti itu saudaraku. Oke saudaraku, saya akan menuangnya ya. Nah oke saudaraku, saya akan mulai mengaplikasikan pupuk kandang ini ya, atau kotoran kambing ini ya. Jadi seperti ini saudaraku yang biasa kita cara penggunaan pupuk kandang ini di kebun kita ya.
jangan terlalu mepet ke batangnya saudaraku. Nah, seperti itu saudaraku cara kami memupuk cara kami memupuk tanaman alpokat ya yang di lahan persawahan. Dan di sini bisa lihat saudaraku, pertumbuhannya sangat subur, sangat genjah saudaraku. Ini alpokat siger ya, benar-benar genjah sekali alpokat siger ini. Nah, di sini kembali saya terangkan ya saudaraku, cara menggunakan kohe seperti ini menurut kami ya, menurut kami di kebun yang sudah kami lakukan, yang sering kami perhatikan, itu adalah cara yang benar ya. Kenapa saya bilang benar? Karena pohon alpokat atau tajuk tanaman alpokat kita ini kan di lingkungan tajuk tanaman ini kan agak ngegunduk ya. Jadi kalau tanah itu ngegunduk, cenderung untuk memupuk menggunakan kohe itu lebih aman ya saudaraku. Kenapa dibilang aman? Karena begini nah, kita menebar pupuk di sini sampai 1 ember ya. Sudah pasti ya, kohe ini akan menyuburkan tanah di sekitaran tajuk tanaman alpokat ini ya. Nah, ketika kena seperti ini, nah ketika kena hujan pun kohe ini larut dan tidak akan menyerang dan tidak akan lari ke arah batang ya. Pastinya larut terbawa air ke sini, kemudian mengendap di seputaran ini. Sudah pasti kohe yang mengendap di seputaran sekitar tajuk tanaman alpokat kita akan menyuburkan tanah kita saudaraku, tanaman alpokat kita. Jadi seperti itu. Ya saudaraku, di sini kan saya lebih jelaskan lagi ya manfaat dan resiko menggunakan pupuk kandang ini ya, atau kotoran kambing ini. Setiap resiko dan manfaatnya pasti ada ya. Manfaatnya adalah baik untuk menyuburkan tanah di sekitar tanaman alpokat kita, dan ketika tanah di sekitar tanaman alpokat kita subur, otomatis pertumbuhannya pun untuk tanaman kita sendiri akan subur dan sangat genjah. Tidak baiknya kohe ini juga sebenarnya saudaraku bukan tidak baik ya, efeknya ya, yang saya bilang efek dari kohe ini sebenarnya kohe ini cenderung panas ya saudaraku. Kalau kita salah mengaplikasikan kohe ini akan menyebabkan pohon itu sendiri stres. Jadi saran saya dan sering kami lakukan di lapangan adalah ketika kita menanam alpokat, kita harus membuat lingkaran tajuk tanaman alpokat itu sedikit ngegunduk ya saudaraku. Nah, ketika ngegunduk, ketika kita menggunakan kohe, jadi kohe ini yang cenderung mengandung hawa panas dan menyebabkan pohon stres. Si kohe atau cairan kohe yang terkena air hujan tidak akan lari ke batang ya. Jadi seperti itu saudaraku. Nah, ketika si kohe ini tidak lari ke batang, tidak mengendap di batang airnya, maka tanaman kita pun akan aman. Nah, kalau ngegunduk seperti ini, nah ketika kena hujan sudah pasti cairannya tetap keresep, hawa panasnya tidak lari ke pohon. Jadi seperti itu saudaraku. Nah, coba bisa lihat saudaraku, pertumbuhannya sangat genjah. Wih, siger ini sudah 1,5 meter, mantap. Siger jos saudaraku, sangat genjah. Terima kasih saudaraku, itulah tadi cara pemupukan tanaman alpokat di area persawahan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat, dan ketika saudaraku mengaplikasikannya pun di tanaman
saudaraku, dengan menggunakan kohe ketika caranya benar, caranya tepat, bisa bermanfaat buat tanaman kita. Jadi jangan lupa saudaraku, like, komen, subscribe, dan share-nya. Terima kasih para subscriber Beatshop King dan para penonton video-video Beatshop King yang setia ya. Ingat selalu, apapun aktivitasnya, mari kita semangat dalam menjalaninya. Terima kasih saudaraku.